Halo sobat penonton semua, pada kali ini kita akan membahas sebuah mobil legendaris drifter Jepang. Buat kalian para penggemar seri manga anime Initial D, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Takumi Fujiwara yang menggunakan Toyota i86 Trueno, yang dimana setiap pagi butanya ia mengantarkan tahu milik ayahnya untuk diantarkan ke pelanggan di pegunungan Akina Jepang. Tanpa sadar, dari situ skill mengemudi driftingnya keluar yang melewati pegunungan Akina yang memiliki belokan yang sangat curam dan tajam. Disitulah dia bertemu dan beraksi dengan para pembalap drifter lainnya yang terkenal, dan dia mampu mengalahkannya dan bergabung menjadi tim drifter pegunungan Akina Jepang. Toyota AE86 atau sering disebut Hachiroko ini diproduksi mulai tahun 1983 sampai 1987. Nama AE86 sendiri diambil dari kode A yang menyebutkan mesinnya 4A series, dan E86 artinya update ke-6 dari seri Corolla generasi kelima atau E80 series. Mobil ini punya dua versi, yaitu Toyota Corolla Levin dan Toyota Sprinter Trueno. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari bagian headlamp lampu depan, yang varian Levin sama seperti mobil biasa pada umumnya, sedangkan di varian Trueno menggunakan lampu depan headlamp model pop-up, dan keduanya dibekali mesin 4AGE DOHC 4 silinder 1600 cc. Punya tenaga sebesar 150 daya kuda dengan torsi 140 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan gearbox manual 5 percepatan sebagai penyalur tenaga. Dengan bobotnya yang hanya sekitar 900 kg, mobil ini punya power to weight ratio yang bagus. AE86 menggunakan sistem penggerak roda belakang RWD. Selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan limited slip differential. Dengan kombinasi PWR bagus dan penggerak RWD plus LSD, dalam keadaan sadar mobil ini sudah enak diajak ngedrift. Makanya mobil ini disukai oleh berbagai drifter di penjuru dunia. Bahkan Keiichi Tsuchiya, sang raja drifting, juga pakai AE86. Pamornya makin meningkat lagi saat AE86 dinaikkan ke dalam anime manga Initial D sebagai mobilnya si tokoh utama. Toyota Corolla AE86 jadi salah satu mobil Toyota yang punya pamor sangat baik akibat anime Initial D. Terlepas dari superioritasnya di anime, mesin 4AGE ini juga ternyata cukup jadi favorit para tuner mesin, utamanya yang seri blacktop. Mesin 4AGE ini sering dipanggil dengan nama Hachiroko, yang memang memiliki beberapa jenis. Mesin 4AGE ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1983 untuk menggantikan mesin 2TG. Dalam pengembangan mesin Toyota juga melibatkan Yamaha, dan melihat dari penamaannya 4AGE berarti generasi keempat dari mesin seri A, sementara kode G menandakan ia DOHC dan huruf E artinya sudah injeksi. Uniknya, desain awal mesin ini cuma punya desain 2 klep per silindernya, tapi kemudian dikembangkan jadi 4 klep. Dan generasi pertama mesin 4AGE tahun 1983 atau yang sering dipanggil Blue Top sudah menyematkan 4 klep di tiap silindernya, sehingga total ia punya 16 klep. Dan versi inilah yang mulai dijejalkan ke Corolla E86 dengan tenaga sebesar 112 daya kuda untuk versi Amerika Serikat, dan untuk versi JDM yang diedarkan di Jepang tenaganya lebih besar, yakni 128 daya kuda. Dan mesin ini juga terkenal enteng karena bobotnya cuma 123 kg, dan ia juga sering disebut big port karena punya lubang intake yang besar, sehingga performanya terkenal galak di putaran atas. Meski performa atas yang galak, ukuran intake yang besar ini ternyata punya sisi negatif, yakni torsi yang kurang nendang di putaran bawah. Makanya Toyota pun memasang sistem T-Fish berupa katup kupu-kupu yang akan terbuka saat mesin berkitir di putaran 4200 rpm. Dan pada tahun 1987 generasi kedua dari mesin 4AGE ini lahir dan terkenal dengan nama Red and Black Top. Secara bentuk memang tidak banyak perbedaan dengan generasi Blue Top, hanya saja tenaga untuk versi Amerika sedikit dinaikkan hingga menyentuh 115 daya kuda. Dan lanjut saja ke generasi ketiga pada tahun 1988
yang terkenal dengan nama red top karena memang tulisan di mesinnya berwarna merah. Dan mesin ini sudah makin galak karena Toyota sudah mendongkrak menjadi 123 daya kuda untuk versi Amerika Serikat, sementara tenaga versi luar pasar Amerika Serikat masih di angka 128 daya kuda. Salah satu perbedaan dari generasi sebelumnya adalah versi road top ini punya kompresi yang lebih besar dari sebelumnya, 9,4:1 menjadi 10,3:1. Generasi keempat mesin 4 AGE muncul tahun 1991 dengan nama Silver Top. Silver Top juga merupakan yang pertama kali mengadopsi 5 klep di tiap silindernya, makanya tenaga pun semakin besar dengan angka 153 daya kuda dengan torsi menyentuh 162 Nm. Dan pada tahun 95, Toyota kembali mengembangkan mesin 4 AGE yang punya julukan Black Top. Black Top inilah yang jadi favorit para tuner hingga saat ini karena memang performanya dipadu dengan dimensi yang ringkas dan enteng. Power standar dari mesin Black Top ini tercatat di angka 163 daya kuda pada putaran mesin 7.800 rpm. Kiprah mesin 4 AGE berakhir di tahun 98 dengan mobil terakhir yang pakai mesin ini adalah Corolla RSI dan RXi yang terakhir beredar pada tahun 2022. Tapi bukannya usang, mesin 4 AGE malah makin jadi incaran para penggemar drift, bahkan juga kerap dipakai sebagai mesin buat ajang balap liar. Mungkin banyak yang belum tahu bahwasanya mesin 4 AGE ada juga yang menggunakan supercharger. Tepatnya mesin ini berkode 4AGZE. Kode Z di sana menandakan supercharger yang tersemat di mesin ini. Mesin ini powernya memang gak beda, tepatnya tetap di angka 163 daya kuda, tapi torsinya yang naik menjadi 210 Nm. Bandingkan dengan torsi maksimal versi red top yang hanya di angka 163 Nm. Kalau versi 4AGZE ini pertama kali diproduksi pada tahun 86 sampai tahun 95 dan dipasang di mobil Corolla AE92 dan AE101, juga Sprinter AE92 dan AE101 yang cuma beredar di Jepang saja. Untuk versi non JDM hanya ada di Toyota MR2 AW11 lansiran tahun 86. Hingga saat ini 4AGE dan 4AGZE masih kerap muncul di ajang balapan. Yang paling mantap tentu ada di 4AGE spek Formula Tiantic yang tenaganya dibikin mentok hingga 240 daya kuda. Jadi gimana guys, mobil ini sudah menggunakan spesifikasi mesin bawaan yang sudah sangat memukau untuk dijadikan ajang balap drifter. Ngomong-ngomong, di Indonesia mobil ini juga jadi incaran para kolektor. Ada yang dijual dengan harga 500 juta bahkan hingga tembus 2 miliar. Karena juga mobil ini memiliki sejarah yang sangat diagung-agungkan di dunia otomotif. Baik sobat, cukup sekian pembahasan video mobil pada kali ini. Jika suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.